أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini ada pertanyaan, afwan Ustaz, di luar tema, apa hukumnya jualan di trotoar? Apakah dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini perlu ditanyakan kepada aturan pemerintah setempat. Dan saya kira pemerintah tidak mengizinkan jual beli di trotoar, betul? Ada pihak aparat kemana di sini atau Satpol PP? Karena jawaban ini berkaitan dengan peraturan negara. Kalau negara melarang maka tidak boleh. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Kaidah taat pemimpin, kata Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, kita wajib taat terhadap seluruh perintah dan peraturan yang dibawa oleh penguasa kita, sekalipun itu aturan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini nggak bertentangan. Kedua, kalau kita jadikan trotoar untuk jual beli, khawatirnya kita kena hadis Nabi yang berbunyi, man ada musliman aw dhayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalah. Barang siapa yang memutuskan jalan, mengganggu seorang muslim dan menyempitkan fasilitas umum, maka jihad yang dia lakukan menjadi sia-sia. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ketika Nabi dan para sahabat yang berangkat jihad, beberapa sahabat Nabi keluar dengan cara yang menutupi jalan umum. Maka Nabi perintahkan seorang sahabatnya untuk berteriak menyatakan, man ada musliman aw qata'a tariqan aw dhayyaqa manzilan fala jihada lahu. Wahai mujahidin, barang siapa yang keluar jihad dengan cara menyakiti, mengganggu seorang muslim, menyempitkan fasilitas umum atau memutuskan jalan umum, maka jihad yang sedang ia lakukan tiada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jual beli di trotoar. Dan ini jelas saya kira hal yang terlarang dalam aturan pemerintahan. Betul? Terlarang kan? Karena kalau pemerintah bilang nggak apa-apa, maka hukumnya menjadi halal. Karena ini kembali kepada aturan negara. Nah, bismillah Ustaz, mana yang lebih didahulukan, mempelajari dahulu akidah dan tauhid atau hafal Al-Quran? Jazakallahu khairan. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Seorang bisa menghafal Al-Quran dan juga bisa belajar akidah. Para ulama membahas, kalau dia seorang yang sudah dipersiapkan untuk menuntut ilmu agama, orang tuanya dukung dia, orang tuanya di atas sunnah, dan meminta dia untuk menuntut ilmu agama, dia masih muda, maka yang pertama kali dia sentuh Al-Quran, jangan yang lain dulu. Tetapi kalau dia orang yang telat hijrah, dia hijrah dalam keadaan akidah belum tahu, tata cara sholat belum tahu, sifat wudhu belum tahu, haji yang benar belum tahu, maka yang paling penting ya dia mempelajari rukun-rukun Islam yang dengannya dia bisa menyembah Allah Jalla wa Ala. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar, dan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan di samping itu, di sela-sela itu dia juga menghafal Al-Quran. Jelas ya? Seperti Imam Abdul Bar katakan tadi, kalau dia orang yang ingin menjadi alim, dinobatkan ke ilmu agama, syaratnya dia hafal 30 juz Al-Quran, walaupun itu bukan wajib. Tapi kalau dia ingin menjadi ulama, orang yang dinisbatkan ke ilmu agama, itu sebuah keharusan sudah. Ya? Tapi kalau kondisi dia seperti yang kedua tadi, maka penjelasannya seperti di atas. Oleh karenanya para sahabat dahulu yang sudah tua, ya, baru kenal Islam, maka mereka diluruskan akidah oleh Nabi. Ayat turun kepada mereka satu demi satu. Datang Arab Badui tanya, wahai Rasul, ajarkan aku salat. Nabi pun ajarkan untuk dia salat. Nabi nggak menyatakan hafal Al-Quran untuk 30 juz karena sudah tua. Tapi dalam dunia pendidikan, para ulama bentukkan seperti itu agar tersusun ilmu seseorang. Nah, sudah ada. Baik, karena waktu yang telah habis, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.